Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam minggu ini ya kita bakalan belajar PPU lagi gitu seperti biasa. Malam minggu kita belajar PPU. Sebelumnya gimana nih teman-teman hari pertama puasa aman kah? Ketik satu coba yang hari ini puasa teman-teman. Satu, mantap. Puasa semua ya. Keren-keren. Apa nih? Aman kah? Soalnya lagi nggak puasa. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau udah waktunya puasa-puasa. Oke, kita hari ini bakalan ngebahas balik ya tentang gagasan pokok gitu kan. Sebelumnya aku udah ngirim latihan soal gitu ya di Google Classroom dan mungkin dari beberapa kalian ini masih ada yang sedikit bingung ya tentang gagasan pokok gitu karena menurut aku materi gagasan pokok ini penting banget gitu di PPU. Makanya aku mau mengulas kembali gitu ya karena sebelumnya kalian kan udah diajarkan ya tentang gagasan pokok bareng Karyo gitu. Sekarang kita bakalan mengulas kembali dan juga kita bakalan latihan soal supaya kita paripurna gitu pemahaman tentang PPU-nya. Sebentar, aku share screen dulu. Oke, gimana teman-teman semuanya? Kelihatan nggak? Aman ya? Oke, kita bahas. Jadi teman-teman semuanya, kita bakalan bahas lagi tentang gagasan pokok gitu. Nah sebelumnya gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu juga sering disebut sebagai gagasan utama, kalimat utama, ide pokok atau pokok pikiran gitu. Jadi kalau misalkan kalian nemu di soal ya, apa gagasan pokok, apa gagasan utama, apa apa kalimat utama dari paragraf tersebut gitu. Kalian gak usah bingung gitu karena itu semua satu makna, artinya ya kita mencari dari gagasan pokok gitu. Jadi misalkan ada kalimat utama, ide pokok ya, terus kalian bingung, aduh ini apa ya? Sebenarnya itu nggak ada bedanya ya teman-teman semuanya. Nah, jadi gagasan pokok itu adalah inti bahasan yang sedang dibicarakan dalam teks bacaan gitu. Intinya di dalam teks bacaan itu lagi ngomongin apa gitu. Keseluruhannya itu ngomongin apa. Ya, jadi teks bacaan itu pasti membahas mengenai sesuatu gitu. Nah, sesuatunya ini yang dinamakan gagasan pokok gitu, teman-teman semuanya. Nah, gagasan pokok juga itu ada bermacam-macam letaknya ya. Nah, yang pertama ini adalah deduktif gitu. Deduktif ini berarti gagasan pokoknya dia ada di awal, teman-teman semuanya. Jadi, semisal ya, kita punya paragraf, ya paragraf, katakanlah ini paragraf. Nah, kemudian kalau deduktif itu berarti gagasan pokoknya ada di awal kalimat gitu di sini. Nah, biasanya kalau paragraf gagasan pokok deduktif ini atau yang gagasan kalimatnya ada di awal itu ditandai dengan apa teman-teman? Kayak semisal merupakan gitu ya. Merupakan adalah dan lain sebagainya gitu. Dan ini biasanya terlihat jelas gitu. Kayak pembuka dari suatu paragraf ingin membahas apa gitu ya. Nah, sekarang ini kita membahas mengenai letak gagasan pokok yang kedua, yaitu di tengah-tengah atau ineratif gitu. Nah, tapi sebenarnya kalian nggak perlu khawatir ya, karena gagasan pokok yang di tengah-tengah ini tuh ada jarang gitu di SNBT gitu, ataupun di latihan-latihan soal gitu. Karena biasanya ini tuh ya sekedar buat tambahan aja ya buat kalian kalau gagasan pokok itu ada yang di tengah juga gitu. Jadi biasanya itu kalau di awal itu dia membahas mengenai hal yang apa yang umum gitu ya. Kemudian ada hal khusus ini yang di tengah gitu, yaitu gagasan ada di tengah gitu teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya itu letak gagasan pokoknya itu induktif gitu. Induktif ini artinya gagasan pokoknya ada di akhir teman-teman semuanya. Nah, cara kita mengetahui gagasan pokok induktif ini gampang banget teman-teman. Jadi, kalian bisa melihat di kalimat terakhir paragraf itu biasanya ada apa teman-teman? Biasanya itu dia memiliki konjungsi kesimpulan. Konjungsi kesimpulan itu apa aja? Konjungsi kesimpulan itu ada oleh karena itu ya. Mungkin teman-teman di sini udah belajar konjungsi belum sama
Kak Zahra atau Brigita gitu. Kemudian ada jadi, kemudian dengan demikian gitu ya. Nah ini kalau misalkan di paragraf terakhir ada konjungsi-konjungsi ini, itu biasanya gagasan pokoknya itu akhir teman-teman. Jadi gampang kalau misalkan kalian menentukan dari gagasan pokok yang induktif ya. Nah, sekarang gagasan pokok yang terakhir itu letaknya ada campuran. Maksudnya campuran itu gimana? Jadi, semisal kita punya paragraf. Nah, di paragraf awal itu udah ngebahas mengenai sesuatu gitu. Seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Kayak misal di paragraf ini membahas tentang apa yang sedang lagi ramai sekarang, Danantara gitu ya. Nah, jadi misal Danantara itu dijelasin ya, Danantara merupakan program yang dibuat oleh presiden. Nah, itu gagasan pokok di awal ya teman-teman. Nah, selanjutnya di akhir itu jika Danantara ini dibahas kembali gitu ya atau diulas kembali. Nah, ini namanya gagasan pokok campuran. Jadi, gagasan pokok itu atau kalimat utama ada di awal dan di akhir gitu, teman-teman. Oke, jadi di sini aku ada tips buat teman-teman semuanya, atau sebenarnya ini bukan tips sih, ini salah satu cara supaya kita bisa menganalisis ya, menganalisis cara kita menentukan gagasan pokok gitu. Yang pertama coba deh, kalian fokus buat lihat paragraf, sorry, ini bukan paragraf kedua, tapi kalimat kedua, salah tulis teman-teman. Fokus pertama itu lihat pada kalimat kedua. Biasanya kalau di kalimat kedua ini tuh terdapat kata ulang gitu ya, terus kata rujukan atau kata ganti. Kata rujukan atau ganti itu seperti iya, kemudian dia, kemudian itu, dan lain sebagainya ya. Banyak ada banyak itu kata rujukan atau kata ganti. Nah, kalau misalkan di kalimat keduanya ini ada seperti kata ini, dia itu. Nah, berarti kan dia membahas sesuatu yang sebelumnya kan. Kayak misal ini kalimat satu ya, terus kemudian kalimat dua. Dia itu ada kata iya, dia itu. Berarti kan dia ngebahas balik gitu. Atau bisa dibilang itu dia sebagai kalimat penjelas dari kalimat awal gitu ya. Nah, berarti ini tuh dia termasuk ke gagasan pokok yang deduktif tadi teman-teman, yang ada di awal gitu. Nah, terus yang cara kedua, kalau misalkan di kalimat kedua itu nggak ada kata iya, dia itu, tersebut, dan lain sebagainya ya, langsung kalian lihat kalimat akhir gitu. Nah, tadi kan aku udah bilang ya, kalau misal di kalimat akhir itu ada oleh karena itu, nih ada jenis-jenisnya. Ada oleh karena itu, dengan demikian, dan jadi, sebenarnya banyak ya. Dapat dipastikan kalau kalimat tersebut merupakan gagasan pokoknya gitu. Kalau misalkan di kalimat kedua, waduh nggak ada nih kata ulang gitu, kata rujukan, terus langsung lihat, oh ternyata ada konjungsi oleh karena itu, dengan demikian, dan jadi. Nah, oh berarti ini termasuk ke gagasan pokok tuh teman-teman semuanya. Nah, jika terdapat kesamaan pada awal dan akhir kalimat ya, seperti yang tadi aku udah jelasin, paragraf tersebut merupakan paragraf yang memiliki gagasan pokok campuran gitu. Jadi semisal tuh yang tadi aku jelasin ya, di awal itu ngebahas tentang sesuatu, kemudian di akhir dibahas lagi tuh tentang sesuatu yang di awal tadi gitu. Jadi dia termasuk ke paragraf campuran. Nah, oke, kita langsung aja ya ke contoh awal. Nah, tadi kan seperti yang aku bilang, fokus pertama kita itu apa? Ngelihat ke kalimat kedua ya, teman-teman. Oke, berarti ini kan kalimat satu ya. Kalimat satu. Nah, ini kalimat dua nih, di sini berarti. Nah, sekarang kalian lihat. Dari kalimat dua ini tuh ada kata rujukan atau kata ganti nggak? Coba aku mau tahu teman-teman semuanya. Menurut kalian kata ganti atau kata rujukan ini yang mana? Dari kalimat dua. Ayo, yang mana teman-teman semuanya? Di kalimat dua ini termasuk ke kata ganti atau kata rujukan. Gitu ya. Oke, kata ini. Nah, betul. Jadi, ini kan di kalimat kedua kan ada kata ini ya. Otomatis dia itu ngebahas mengenai sesuatu yang sebelumnya.
krisis ini, nah berarti kan dia ngomongin krisis ininya itu merujuk ke apa? Ininya itu merujuk ke situasi pandemi COVID, teman-teman semuanya. Ya, jadi gagasan pokok dia itu membahas tentang situasi pandemi COVID yang sangat parah hari-hari ini gitu. Nah, karena kita udah menemukan di awal paragrafnya ini apa gagasan pokoknya, coba kita lihat di kalimat akhirnya dia ada kayak konjungsi kesimpulan gak? Ini kalimat kedua hingga oh nggak ada ya. Berarti dia termasuk ke apa teman-teman kalau misalkan ke paragraf utamanya itu ada di awal. Deduktif atau induktif? Deduktif, Kak. Betul, deduktif ya. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalkan kita ini ingin menentukan gagasan pokok gitu ya, entah dia gagasan pokok deduktif ataupun gagasan pokok induktif gitu. Nah, mungkin itu tentang ulasan balik ya mengenai gagasan pokok sebelum kita latihan soal. Teman-teman semuanya ada yang mau nanya dulu nggak? Atau ada yang masih bingung gitu? Atau udah aman? Oke, aman ya. Oke, kita latihan soal ya kalau gitu. Sebentar. Nah, ini ada kumpulan soal ya. Dan sebagiannya tadi udah aku bikin di Google, sorry, di form gitu ya. Dan kita akan bahas satu-satu gitu. Sebelumnya udah kelihatan belum teman-teman soalnya? Udah, Kak. Udah ya? Oke. Nah, ini soal yang pertama. Seperti yang aku bilang tadi, kita lihat kalau di kalimat duanya ini, dia ada kata ganti nggak teman-teman? Ada, Kak. Apa tuh kata gantinya? Iya. Oke, benar ya, kata ganti iya. Nah, selanjutnya kita lihat di kalimat terakhir itu dia ada kata konjungsi yang menyatakan kesimpulan nggak teman-teman semuanya? Ada, Kak. Jadi. Nah, cakep. Berarti di sini kan kita udah ada kata kunci ini ya, jadi gitu. Sebenarnya kalian udah bisa nentuin gitu kalau misalkan kalimat utama atau gagasan pokok paragrafnya itu dia ada di akhir teman-teman. Jadi ya udah sebenarnya kalian tanpa melihat ini kan sebenarnya ada iya ya. Meskipun ini juga termasuk ke gagasan pokok gitu ya. Tapi karena di sini udah ada konjungsi kesimpulan, ya udah berarti gagasan pokoknya itu ini, kemajuan nyata dalam peradaban manusia berpangkal pada usaha mengelola sumber daya alam yaitu tanah, lahan, dan air yang tersedia. Jadi gitu teman semuanya. Nah, dari opsi yang ini berarti jawabannya adalah yang teman-teman. Karena ini udah benar ya, tuh, persis gitu. Kemajuan nyata dalam peradaban manusia berpangkal pada usaha mengelola. Tuh. Jadi gitu, gampang ya. Kalau misalkan kita mau menentukan dari gagasan pokok. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 gitu. Supaya nggak apa, supaya kita bisa aktif gitu. Ada yang mau coba jawab nggak nomor 2 ini teman-teman? Gampang kok ini bisa. Ayo ada yang mau jawab? Kak. Oke, ya. Kita tandai dulu. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, kita lihat kata ganti atau kata rujukan dari kalimat kedua. Ya, jadi di sini membelokkan makna simbolis ke arah pengertian tertentu justru bisa berdampak negatif yang berjangka panjang dan turun-menurun. Nah, sekilas memang di sini itu nggak ada apa ya, nggak ada kata ganti ya atau kata rujukan gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi.
di kalimat terakhir dia ini ada konjungsi kesimpulan nggak? Bisa dibayangkan dampaknya jika penafsiran, oh nggak ada ya, karena dia ini nggak ada kayak kesimpulan seperti oleh karena itu, dengan demikian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi coba deh kita baca dari awal. Secara sosial, ini ada komanya, secara sosial, bahasa mempunyai makna yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Oke, kita ada satu kata kunci nih, yaitu tentang makna. Kemudian, membelokkan makna simbolis ke arah pengertian tertentu justru bisa berdampak negatif. Nah, di sini kalian sadar nggak teman-teman, ada kata yang berulang atau kata yang selalu dibahas, yaitu apa? Makna, teman-teman semuanya. Oke, kita lihat lagi ke ke kalimat ketiga. Pembelokan makna simbolis. Nah, dibahas lagi kan makna. Berarti sebenarnya tanpa kita mengetahui kata ganti atau kata rujukan, ini sebenarnya kita bisa tahu dari kata yang berulang-ulang gitu ya. Jadi di sini tuh dia selalu membahas tentang makna, makna gitu ya, makna. Ya udah, coba kita cari gagasan utama atau opsi di nomor dua ini tuh yang dia ngebahas makna gitu ya. Dampak penafsiran makna bahasa yang salah dapat dibayangkan. Ini sebenarnya dia ngebahas makna, tapi di sini dia ngebahas dampak. Sedangkan di sini kita bisa lihat ya, kalau misal bahasa mempunyai makna yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran gitu, yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran makna dari bahasa gitu. Nah, selanjutnya membelokkan makna simbolis berdampak negatif. Nah, sekarang kita baca, apakah membelokkan makna simbolis ini berdampak negatif, teman-teman? Dan memang di sini tuh ada ya, membelokkan makna simbolis ke arah pengertian tertentu justru bisa berdampak negatif. Tapi ini tuh nggak cuma ngebahas tentang dampak negatifnya aja, karena di sini tuh secara keseluruhan dia itu ngebahas kalau makna bahasa ini tuh bisa ada tafsiran banyak gitu, menimbulkan berbagai penafsiran. Ya, dan selanjutnya yang opsi C itu makna bahasa dapat menimbulkan banyak penafsiran. Nah, ini opsi C ini itu benar teman-teman semuanya. Karena apa? Karena memang ini membahas mengenai makna bahasa ya, seperti yang di teks ini, bahasa mempunyai makna yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, membelokkan makna. Nah, itu kan berarti membahas mengenai makna. Dan di kalimat awal itu dia ngebahas kalau makna ini menimbulkan berbagai penafsiran gitu. Jadi jawabannya yang C dan dia ini termasuk ke deduktif, teman-teman. Oke, gampang ya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang masih bingung? Atau kalau kalau aku ngebahas kecepatan, bilang aja ya. Takutnya ngebahas kecepatan ini. Aman? Oke, aman ya. Sekarang kita lanjut ke nomor tiga. Kita baca soalnya. Gagasan utama kalimat di atas. Nah, jadi gini teman-teman. Kalian tadi kan ngebahas tentang gagasan pokok di paragraf. Tapi sekarang itu pertanyaannya, gagasan utama kalimat. Sebelumnya kalian udah belajar kan ya sama Karyo tentang inti kalimat. Jadi inti kalimat itu sama aja kayak itu gagasan utama kalimat, teman-teman. Gagasan, maafkan tulisan aku yang bagus banget ya. Gagasan utama kalimat. Oke, jadi kita ini mencari inti kalimat, teman-teman semuanya. Coba aku mau cek ombak ke teman-teman semuanya. Kalau inti kalimat itu kita biasanya cari apa? Kan kalian udah ya belajar sama Kak Rio tuh waktu minggu kemarin ya. Coba apa teman-teman? Inti kalimat itu kita mencari apa? Atau ada yang mau on mic nggak? Jawab. Ayo masih inget nggak inti kalimat?
Empat rinci, subjek, predikat. Oke, benar ya. Jadi kita intinya itu inti kalimat, yaitu tadi kita mencari dari S dan P ya. S dan P. Kalau misalkan dia plus O, ini tuh transitif. Transitif. Kalau misalkan dia intransitif ya udah SP aja. Oke, sekarang kita cari subjek dari kalimat ini tuh apa? Kita tandain ya. Kalau subjek ini warna hijau, sebentar. Baterainya habis teman-teman. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita pertama cari subjeknya dulu dari kalimat ini. Ini kan subjek nih, usaha pembangunan. Nah, sekarang aku mau tanya, predikat dari kalimat ini yang mana, teman-teman? Predikatnya yang mana, yuk? Ini kan udah nih, sebagai subjek si usaha pembangunan. Nah, predikatnya yang mana coba? Usaha pembangunan berencana yang pada umumnya dilakukan oleh hampir negara yang sedang berkembang itu. Ada yang tahu nggak? Ayo, yang mana predikatnya? Ini kan subjek nih, usaha pembangunan. Meningkatkan. Ada lagi yang lain? Predikatnya yang mana? Dilakukan. Oke. Ada lagi? Oke, teman-teman ingat ya, kalau misal predikat itu kan dia diawali diawali be kan. Me, be, ter, ya. Dan kata kerja dasar gitu. Kata kerja dasar. Nah, sekarang coba deh kalian di sini lihat. Berencana. Nah, kalau misalkan kalian cek KBBI, berencana ini tuh dia termasuk ke kata kerja, teman-teman, atau verba gitu ya. Nah, jadi kata kerja atau predikatnya ini yang ini, teman-teman semuanya, berencana. Nah, usaha pembangunan berencana yang pada umumnya, nah, kita kan udah belajar nih tentang pola kalimat. Kalau misalkan ada kata yang, itu dia termasuk ke pelengkap. Jadi, kita bisa hiraukan aja ya supaya kita bisa langsung cari predikat dari ini tuh apa yang pada umumnya dilakukan oleh hampir semua negara yang sedang berkembang itu memang bertujuan untuk meningkatkan. Oke, sekarang kita ketemu. Oh, teman-teman, maaf, maaf. Ternyata benar ya kalau predikat di sini tuh dia termasuk yang meningkatkan. Jadi usaha pembangunan berencana itu dia termasuk ke subjek, teman-teman. Maaf, maaf. Jadi usaha pembangunan berencana itu dia termasuk ke subjek. Selanjutnya, yang pada umumnya dilakukan oleh hampir semua negara ini tuh dia termasuk ke pelengkap gitu. Jadi kita hirauin aja, kita langsung bisa ke meningkatkan. Nah, meningkatkan ini kan termasuk ke transitif ya. Kalau misalkan transitif, itu dia butuh objek gitu. Oke, kita tandain dulu si meningkatkan ini tuh dia sebagai predikat. Nah, setelah kita mendapatkan predikat transitif, berarti kita harus mencari objeknya. Objeknya itu berarti dia setelah dari predikat. Nah, ini objeknya teman-teman semuanya. Kemakmuran. Nah, jadi kita dapat nih SP-nya ini dan ini adalah objeknya. Sekarang kita lihat opsi yang usaha pembangunan berencana meningkatkan kemakmuran. Oke, kita lihat yang nomor 3A.
usaha pembangunan berencana dilakukan oleh hampir semua negara. Ini bukan ya, karena predikat yang kita ketahui ini tuh meningkatkan gitu, teman-teman. Selanjutnya, usaha pembangunan berencana memang bertujuan. Nah, ini sebenarnya bukan termasuk ke gagasan utama kalimat. Karena bertujuan di sini tuh dia termasuk masih termasuk ke pelengkap gitu, teman-teman. Jadi dia bukan termasuk ke apa? Ke predikat. Oke? Dan yang C, usaha pembangunan berencana meningkatkan kemakmuran. Nah, ini jawabannya yang benar, teman-teman. Karena ini sesuai gitu. Subjeknya usaha pembangunan berencana, kemudian meningkatnya sebagai predikat, meningkatkan ya. Karena dia termasuk ke predikat transitif. Ingat ya, predikat transitif itu intinya me aja. Udah, kalian kalau misalkan melihat me, berarti dia termasuk transitif. Kalau misalkan transitif, berarti butuh objek gitu. Butuh objek. Nah, jadi objeknya adalah kemakmuran. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau nanya dulu nggak? Berarti yang C, Kak. Iya, benar. Ini jawabannya yang C, nomor 3. Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut lagi nih. Nomor 4 sekarang. Ini di sini ditanyain gagasan pokok kalimat. Nah, berarti sama kan? Kita mencari inti kalimat. Coba aku mau deh satu orang buat on mic buat ngejawab nomor 4 ini. Ada yang mau nggak? Ayo nggak apa-apa, nggak usah malu-malu teman-teman. Santai aja kita. Ada yang mau present atau langsung on mic aja nggak apa-apa. Gimana? Ada nggak jawab yang nomor 4 ini? Gagasan pokok kalimat, inti kalimat gitu. Aku salah jawabnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Setelah ini nanti pasti benar, jadi benar kok. Oke, mungkin kita bahas bareng aja ya. Sebelumnya kita pertama cari dulu tentang subjeknya. Cari dulu subjeknya. Subjeknya itu yang mana? Oke, kita baca dulu. Sejalan dengan arah pelaksanaan politik luar negeri, RI serta sekaligus dalam upaya menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Nah, sebenarnya teman-teman di sini tuh dia termasuk ke keterangan. Sampai sini ya, sampai tanda koma ini, keterangan. Kalau misalkan dia diawali dengan keterangan, berarti ini tuh dia nggak termasuk ke inti kalimat, teman-teman. Jadi kita bisa hiraukan aja. Nah, berarti yang termasuk subjeknya ini tuh dia setelah keterangan. Ya, berarti yang ini, teman-teman. Departemen Luar Negeri. Nah, sekarang kita masuk ke ini, dalam tahun 2010. Nah, kalau misalkan ada kata dalam, ini ya, tambahan. Ada dalam, kemudian dengan, kemudian apa lagi di gitu ya, di dan lain sebagainya, itu dia termasuk ke keterangan. Karena dia keterangan berarti dia nggak termasuk gitu. Nah, berarti ini kita bisa coret aja gitu. Sebenarnya kalian bisa langsung loncat aja gitu. Jadi Departemen Luar Negeri sebenarnya ini kayak informasi tambahan gitu, teman-teman. Dalam tahun 2010 ini nggak terlalu kita perhatikan ya. Nah, selanjutnya kita cari predikatnya itu yang mana. Oke, kita cari predikatnya. Telah melakukan. Oke, berarti ini ketemu ya. Melakukan. Predikatnya melakukan. Nah, karena dia diawali dengan me, berarti kan dia termasuk ke transitif ya. Jadi, jika dia transitif, dia membutuhkan objek. Nah, objeknya itu apa? Objeknya itu adalah berbagai kegiatan gitu, teman-teman. Jadi, kalimat utama atau gagasan pokok kalimat di atas adalah ini. Departemen Luar Negeri telah melakukan berbagai kegiatan. Oke, kita cari ya opsinya.
Opsi yang A, arah pelaksanaan politik luar negeri RI. Nah, ini enggak ya. Terus yang B, arah pelaksanaan politik luar negeri Departemen Luar Negeri dan upaya. Oh, ini enggak. Ini enggak termasuk gitu. Selanjutnya yang C, kegiatan Departemen Luar Negeri sejalan dengan arah. Nah, ini juga enggak. Karena sejalan dengan arah dan sebagainya itu dia termasuk keterangan. Dan subjek di sini tuh Departemen Luar Negeri, bukan kegiatannya. Yang D, Departemen Luar Negeri melakukan kegiatan. Nah, ini benar teman-teman. Karena ininya subjek, ya, subjek, ininya predikat, dan ini objek. Jadi gitu, jawabannya yang D. Gitu, gampang ya? Oke, benar jawabannya yang D. Oke, ada yang mau nanya nggak atau aman? Oke, aman ya. Nah, sekarang gini, ini kan nomor 5 bukan termasuk soal yang di form ya. Jadi itu aku pilih soal yang pendek-pendek aja gitu yang di form. Nah, sekarang aku coba deh mau minta kalian yang jawab. eh aku mau coba yang jawab di sini tuh coba Intan Rizkul. Kamu mau jawab nggak nomor 5 ini? Tapi takut salah, Kak. Loh, nggak apa-apa, santai aja. Kita diskusi aja. Ayo, gimana? Aku baca dulu ya, Kak. Iya, ya, baca dulu aja. Aman. Nih ya, aku lebarin lagi. Jadi tuh ini intinya gagasan paragraf di atas terdapat pada, ingat yang tadi, deduktif, induktif, atau campuran. Ya ini ya paragrafnya. Buat yang lain juga boleh kok jawab di kolom komentar gitu. Asal jawabannya yang A, Kak, B, Kak. Ayo jawabannya apa, ayo. Kak, boleh minta tolong dikecilin sedikit gak? Soalnya yang bagian kanan nggak kelihatan. Oh, boleh, boleh. Sebentar. Nah, B, Kak. Nah, ada yang jawab B. Oke. Ayo yang lain di mana? Pasar kerja penelitian di negeri kita cukup banyak. Ayo di mana teman-teman yang lain? Kak, itu yang apa atasnya nomor 7 itu nomor 6 ya? Iya, jadi ini jawabannya. Gagasan pokok paragraf di atas terdapat pada awal kalimat, kalimat kedua, awal dan akhir, akhir kalimat atau semua kalimat. Yang kalimat kedua, soalnya itu ada kata adalah. Oke, yang kedua ya, berarti yang ini kita tandain dulu. Nah, tadi juga di sini ada yang ngebahas nih, yang B. Oh, jawabannya yang nomor 6. Oke, oke. Gak apa-apa. Kita bahas ya. Pertama kita lihat di kalimat kedua, ada kata rujukan nggak? Tentu saja yang dimaksud di sini. Nah, oke, di sini ada kata rujukan, teman-teman. Yaitu di sini. Nah, berarti kata di sini tuh dia ngebahas tentang apa di kalimat sebelumnya. Kita baca dulu.
pasar kerja penelitian di negeri kita cukup banyak. Oke, berarti kita terfokus pada di sini, pasar kerja penelitian. Itu ya, pasar kerja penelitian di negeri kita cukup banyak. Ya, meski ini nggak benar ya sebenarnya. Oke, lanjut. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah penelitian terapan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu atau hasil suatu keadaan dalam masyarakat. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi sebelumnya, kalau misalkan di kalimat keduanya ini dia ada kata ganti atau kata rujukan, berarti kan paragraf awal ini termasuk ke gagasan pokok ya. Nah, tapi coba kita lihat dulu di kalimat terakhir. Pada dasarnya, pasar kerja penelitian di Indonesia terbuka lebar. Oke, mungkin teman-teman di sini bilang kalau ini tuh bukan termasuk ke gagasan pokok ya. Nah, tapi teman-teman juga perlu ingat di sini. Tadi kan aku bilang ya, kalau misalkan paragraf campuran ini tuh dia dibahas di awal, terus di akhirnya juga dibahas lagi. Nah, di awal dia ngebahas apa? Ngebahas tentang pasar kerja penelitian. Sekarang kita baca lagi di kalimat akhir, dia ngebahas lagi nggak? Pasar kerja penelitian. Itu ya. Nah, karena dia awal dibahas, kemudian di akhirnya dibahas kembali, berarti dia termasuk ke campuran. Maaf Nah, ya Kak, salah Kak. nggak apa-apa, justru bagus tahu. Kamu udah berani speak up, keren. Pertahanin ya. Soalnya nanti di kampus kalian harus berani speak up lah. Kan kalian calon maba gitu, harus berani speak up. Oke, jawabannya yang C ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 6. Pertanyaannya adalah gagasan utama kalimat tersebut. Nah, berarti ini menanyakan tentang kalimat inti ya. Kalimat inti dari kalimat ini tuh apa? Itu. Sekarang kita cari subjeknya dulu. Subjeknya di sini kan udah ketahuan ya. Subjeknya itu pasti ini. Gedung museum, perumusan naskah, proklamasi. Nah, oke, kita stop. Karena ada apa? Ada kata yang di sini, teman-teman. Karena kata yang ini dia menjadi pelengkap. Berarti kalimat selanjutnya itu dia termasuk ke pelengkap. Seperti yang pernah menjadi rumah Laksamana Maeda itu. Nah, selanjutnya kata kerja di sini tuh termasuk ke memiliki gitu ya. Karena ini termasuk ke memiliki, sorry, ini termasuk ke kata kerja dan karena kata kerjanya ini diawali dengan me, berarti dia butuh objek. Objeknya apa? Objeknya adalah ini teman-teman, bunker. Dah, selesai. Itu doang. Yang di halaman belakangnya enggak, karena ya ini teman-teman. Di itu yang ini ya, tadi aku udah sebutin dalam, dengan, di, dan sebagainya itu dia termasuk ke keterangan gitu. Jadi, kita lihat Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi memiliki bunker. Udah itu gagasan utama kalimatnya. Yang A, Gedung Perumusan Naskah menjadi rumah Laksamana enggak. Yang B, Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi memiliki bunker. Nah, ini benar ya. Jadi teman-teman jawabannya yang B. Oke, yang B, B Kak, benar jawabannya yang B. Kak, nanti file di-share di Classroom ya. Enggak, sorry. Iya, tenang aja. Pasti di-share kok. Nanti aku share sekalian kunci jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Gagasan utama kalimat di atas adalah, oke, ada yang mau jawab ini enggak? Ini nomor 7. Soal baru ini yang enggak aku masukin di Classroom. Ayo. Ini menanyakan tentang gagasan utama kalimat. Berarti ya inti kalimat lagi. Berarti kalau misalkan inti kalimat kita mencari apa? Subjek plus predikat
ditambah objek kalau dia terang. Ayo ada yang mau jawab nggak? Ini lumayan panjang sih tapi. Oke, kita bahas bareng aja ya. Kita baca dulu, kita cari subjeknya itu di mana. Menguatnya orientasi kekuasaan dan politik transisional di kalangan partai politik dalam nuansa demokrasi kapitalistik menjadikan fungsi kaderisasi. Nah, ini panjang banget nih. Sebenarnya teman-teman cukup apa baca awalnya aja. Jadi ini sebenarnya subjeknya teman-teman. Menguatnya orientasi kekuasaan dan politik transisional. Oke, mungkin kalian agak bingung ya kalau menguatnya ini kenapa termasuk ke subjek, Kak? Karena menguatnya bukannya dia termasuk predikat ya. Nah, di sini ada tambahan teman-teman. Kalau misalkan dia ini ada suatu kata kerja yang diawali me gitu ya, terus dia ditambahkan dengan imbuhannya, itu tuh dia akan menjadi nomina teman-teman. Tambahan ya, ini lumayan penting sih, supaya kalian nggak terkecoh gitu. Kayak apa tadi misalnya meningkatnya, itu meningkatnya. Kemudian bertumbuhnya. Nah, kalau bertumbuh kan tuh termasuk ke predikat ya. Tapi karena dia ditambahkan imbuhannya, NYA-nya gitu ya. Jadi bertumbuhnya itu berarti bertumbuhnya ekonomi Indonesia termasuk ke subjek, teman-teman. Bukan predikat bertumbuhnya karena dia udah adanya. Jadi menguatnya orientasi kekuasaan politik transisi. Nah, ini ada jadi kita bisa identifikasi kalau ini tuh dia termasuk keterangan di kalangan partai politik dalam nuansa kapitalistik menjadikan, nah ini dia termasuk ke predikat teman-teman. Jadi ini yang di kalangan partai politik dalam nuansa demokrasi kapitalistik itu dia termasuk keterangan. Jadi kita nggak perlu memperhatikan gitu ya, atau kita hirauin aja. Kita langsung pindah menjadikan. Oke ya. Jadi karena dia predikatnya diawali dengan me, otomatis dia butuh apa? Butuh objek. Nah, objeknya itu berarti setelahnya, yaitu apa? Fungsi kaderisasi politik terabaikan. Oke, udah stop ya. Atau kalian boleh kalau misalkan mau ditambah atau tidak berjalan gitu ya. Berarti ini intinya atau gagasan utama kalimat di atas itu menguatnya orientasi kekuasaan dan politik. Oke, sekarang kita cari opsi yang jawabannya itu sama, sama yang udah kita analisis. Orientasi kekuasaan dan politik transisional di kalangan, nah ini enggak ya, karena dia subjeknya bukan menguatnya orientasi gitu. Oke, yang B, menguatnya orientasi kekuasaan dan fungsi politik transisional menjadikan fungsi kaderisasi politik terabaikan. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadi ini sesuai ya. Ini subjeknya menguatnya orientasi kekuasaan, politik tradisional. Kemudian ini predikatnya menjadikan. Dan selanjutnya objeknya adalah fungsi kaderisasi politik terabaikan. Itu gampang ya. Jadi intinya kalian cari subjek dan predikatnya aja. Kalau misalkan predikatnya me, berarti dia transitif, maka butuh objek gitu teman-teman. Berarti khusus me-nya aja ya Kak. Kalau me kan bisa dikatakan predikat. Ya benar. Kalau misal me kan gitu ya. Terus me aja. Itu dia termasuk predikat. Tapi kalau misalkan dia me kemudiannya. Itu dia bukan predikat. Tapi dia termasuk ke kata benda gitu. Nomina. Nah nomina ini bisa jadi subjek. Dan juga bisa jadi objek gitu teman-teman. Jadi fungsi kaderisasi itu objek ya ke aku kira subjeknya. Iya, jadi fungsi kaderisasi ini tuh objek. Nah, kenapa ini dia objek? Karena ini teman-teman. Ini kan kita udah dapat ya predikatnya itu menjadikan.
Itu ya. Dan sifat dari objek itu kan biasanya setelah predikat gitu. Jadi setelah predikat baru objek. Dan subjeknya ya tadi, menguatnya orientasi kekuasaan dan politik transisional. Gitu. Jadi ininya subjek, predikat, objek. Aman? Ada yang mau ditanyain lagi? Kak, kita bisa nggak sih langsung seleksi pilihannya aja, nggak usah baca soal yang panjangnya? Ya, bisa. Itu kalau misalkan kalian sudah apa ya? Kalau udah benar-benar paham dari maksud gagasan utama kalimat utamanya, kita langsung bisa baca opsinya aja. Tapi karena ini kita bahas pelan-pelan aja ya, supaya kita nggak terlalu terburu-buru, gitu, supaya kita mantap lah pemahamannya. Jadi kita bahas pelan-pelan aja gitu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Aman ya? Oke, kita lanjut nih yang nomor 8. Nah, ini nomor 8 gampang. Ada yang mau jawab nggak? Ini pertanyaannya gagasan utama dari kalimat. Berarti cari inti kalimat lagi. Ayo, ayo, ada yang mau jawab? A. Oke, kita tandain ya. A. A. Yang A. Oke, karena mayoritasnya A, langsung aja kita bahas. Pertama-tama, kita cari subjeknya itu di kalimat. Nah, ini subjeknya, Aurora. Selanjutnya, predikatnya ini udah kelihatan jelas ya. Predikatnya itu adalah, mungkin jika kalian lupa, kata adalah ini tuh adalah, kemudian merupakan ya, merupakan, selanjutnya itu menjadi, ini tuh dia termasuk ke predikat kopula, teman-teman. Predikat kopula. Nah, karena predikat kopula berarti selanjutnya adalah pelengkap, bukan subjek. Sorry, bukan objek gitu. Jadi, aurora adalah, ini pelengkapnya teman-teman, fenomena alam. Udah, cukup. Kita nggak perlu memasukkan yang ini. Karena yang ini tuh dia udah bukan inti kalimat utamanya ya. Oke, bener ya. Jadi jawabannya yang A gitu. Gampang kan? Kalau misalkan kalian udah apa bisa nganalisis gitu SP-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9 ya. Oke, mungkin kita sampai nomor 10 ya, karena takutnya kemalaman juga. Berarti dua nomor lagi, teman-teman. Nah, ini, nomor 9 ini agak tricky gitu. Mungkin kalau kalian bisa ngelihat celahnya itu di mana, ada yang mau jawab nggak? Ayo, mungkin kalian jawab dulu atau analisis dulu deh. Ini yang ditanyakan kalimat tersebut bergagasan utama, lagi-lagi gagasan utama dari kalimat gitu. Berarti inti kalimat. Oke, sebentar. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini opsinya ada di sini ya. Oke, kita bahas bareng-bareng dulu ya. Nah, kita baca dulu di kalimatnya. Dengan panjang. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan diawali dengan tuh, dia udah pasti menunjukkan kalau dia itu keterangan gitu ya. Ini keterangan. Jadi dengan panjang saluran primer 280 kilo, kemudian 3.000 kilometer saluran sekunder,
16 bendungan, dan sekitar 4.000 pintu pembagi. Nah, ini aku tandain deh. Buat keterangan, aku tandain warna warna coklat deh. Ini nih keterangannya. Dengan panjang saluran primer 280 km, kemudian 3.000 sekunder, selanjutnya 16 bendungan, dan sekitar 4.000 pintu pembagi. Nah, ini dia termasuk keterangan gitu. Nah, selanjutnya kita analisis objeknya. Objeknya berarti yang mana? Objeknya berarti termasuk yang ini. Daerah irigasi Jatiluhur. Oke, berarti ini objeknya. Sorry, subjeknya. Daerah irigasi Jatiluhur. Selanjutnya, kita lihat lagi kata selanjutnya. Nih, mungkin kalian menganggap kalau meliputi ini tuh dia termasuk predikat ya, teman-teman. Nah, tapi di sini ingat, ada tanda koma. Ini terlalu gede. Ada tanda koma. Jadi, kalau misalkan daerah irigasi Jatiluhur, koma, ini tuh dia bukan predikat. Meliputi ini bukan predikat, teman-teman. Tapi apa? Tapi ini dia termasuk ke keterangan aposisi gitu. Mungkin kalian belum ini ya membahas tentang keterangan aposisi gitu. Mungkin aku bahas sedikit aja di sini. Kalau keterangan aposisi itu keterangan tambahan, teman-teman. Keterangan aposisi itu dia keterangan tambahan. Keterangan tambahan ya. Nah, maksudnya keterangan tambahan itu gimana? Contoh, misal aku punya kalimat seperti ini. eh Misal pakai nama aku aja deh, biar gampang ya. Rizal, kemudian koma, mahasiswa Unair gitu ya. Memiliki, memiliki apa ya? Memiliki pacar, aduh, enggak. Jangan-jangan. Memiliki motor aja deh, yang bagus. Nah, jadi gini teman-teman. Yang dimaksud dari keterangan tambahan itu yang ini. Mahasiswa Unair. Cara kita tahu ini keterangan tambahan atau bukan, coba deh kalian hapus. Kalau misalkan ini aku hapus ya, ini masih nyambung. Kenapa? Coba kita baca. Rizal memiliki motor yang bagus. Nah, itu kan masih nyambung ya. Tapi, kalaupun kita tambahkan, Rizal, mahasiswa Unair, memiliki motor yang bagus. Itu masih bisa aja gitu. Intinya tuh keterangan tambahan itu dia opsional. Dia bisa ditambahkan, atau juga dia nggak usah ditambahkan juga, nggak berpengaruh makna gitu. Intinya dia kalau ada atau nggak ada itu nggak dianggap gitu ya. Intinya itu. Nah, jadi teman-teman, ini tuh yang ini meliputi itu dia termasuk ke keterangan tambahan. Meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan sebagian Indramayu. Ini dia keterangan aposisi gitu, keterangan tambahan. Nah, ini di sini kalian ngeliat nih, ada kata menjadi gitu ya. Ini termasuk ke predikat kopula. Selanjutnya, daerah terbesar ini pelengkapnya gitu. Jadi kita bisa dapat di sini kalau kalimat intinya itu ini, daerah irigasi Jatiluhur menjadi daerah terbesar. Daerah Jatiluhur menjadi daerah. Nah, benar. Jadi jawabannya itu ya. Kita lihat di opsinya, daerah irigasi Jatiluhur. Nah, berarti yang ini yang dia teman-teman jawabannya. Itu. Berarti daerah irigasi Jatiluhur menjadi daerah terbesar. Adalah kalimat utamanya gitu. Gampang ya. Kayak ada yang mau nanya nggak sebelum kita lanjut ke nomor 10? Atau aman? Gimana yang lain aman?
Oke, aman ya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Atau boleh nanti kalian, ini kan aku kirim nih soalnya di Classroom gitu. Kalau misalkan kalian masih bingung atau gimana, boleh nanti PC aku gitu nanya. Kayak, Kak ini soalnya gimana, gimana boleh. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya, nomor 10. Seperti biasa, pertama kita baca soalnya dulu. Pokok kalimat di atas. eh Mungkin karena kita dari tadi dapat pokok kalimat, terus kita cari yang gagasan pokok kali ya. Soalnya agak bosen dari tadi pokok kalimat atau kalimat inti mulu. Gagasan, nah ini dia. Gagasan pokok paragraf terdapat pada kalimat. Oke, ini kita bahas bareng-bareng aja ya, karena ini lumayan panjang juga. Pertama kita cari seperti biasa di kalimat kedua. Ada nggak dia kata rujukan? Sujoko sejak kepemimpinannya dapat membuat orang merasa dekat dengan sosoknya. Oke, nggak ada. Nah, sekarang kita cek lagi di kalimat terakhir. Kalimat terakhir berarti ini, kultur. Kultur kepemimpinan dengan kedekatan pribadi itulah yang dibentuk oleh para pemimpin yang berfokus pada manusia. Oke, nggak ada. Nah, sekarang gagasan pokoknya gimana, Kak? Gitu. Coba deh kalian lihat di awal kalimat di sini. Dia ngebahas apa? Dia ngebahas tentang kultur kepemimpinan. Ya. Terus kita lihat lagi di kalimat terakhir. Dibahas lagi kultur kepemimpinan. Oke? Karena dia dua kali dibahas, di awal dibahas kultur kepemimpinan, di akhir juga dibahas lagi kultur kepemimpinan. Jadi secara garis besar, gagasan pokok paragrafnya ini dia ngebahas tentang kultur kepemimpinan. Nah itu cara cepatnya teman-teman. Tanpa kalian membaca kultur kepemimpinan dengan kedekatan gitu, baca semua, capek ya kalau dibaca semua gitu. Mana PPU 15 menit doang kan, 20 soal 15 menit. Jadi kalian langsung aja lihat awal, akhir, atau lihat kalimat kedua kultur kepemimpinan dibahas lagi di akhir kultur kepemimpinan lagi. Oke, berarti gagasan pokoknya itu ada di awal dan di akhir, yaitu ini pertama dan ketujuh. Jadi ini kan ada satu, dua, kemudian tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah ini berarti dia termasuk campuran. Gitu. Selesai. Oke, ada yang mau nanya nggak teman-teman sebelum kita akhiri kelas kita ya? Nggak kerasa udah 1 jam aja. Boleh? Ada yang masih bingung kah? Cara menentukan gagasan utama atau gagasan pokok gitu. Ini nanti aku kirim di Classroom ya. Soal sama kunci jawabannya juga. Oke, ada yang mau nanya? Aman kah? Insya Allah. Gimana yang lain? Aman? Aman kah? Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya? Iya boleh. Nanti PC aja ya. Kalau misalkan kalian masih bingung gitu kayak nentuin jawabannya. Atau nanti kalian bingung kenapa jawabannya bisa ini kah gitu ya. Gak apa-apa boleh, tanyain aja. Oke aman ya? Bener nih aman. Oke aman ya, Alhamdulillah kalau aman. Oke, sebelumnya makasih banget ya buat teman-teman semuanya udah nyempetin waktunya gitu di malam minggu ini gitu ya. Terutama buat yang abis terawih langsung belajar gitu. Kalian keren sih. Yang lain ya mungkin malam minggu mereka jalan-jalan gitu, tapi kalian belajar keren. Dan aku yakin kalian pasti bisa jadi mahasiswa di universitas impian kalian. Oke, pesan aku buat kalian semuanya, tetap semangat ya. Dan pokoknya lawanlah rasa malas gitu teman-teman. Karena musuh terbesar buat camaba gitu ya, buat camaba gitu. Aku juga dulu
musuh terbesar aku rasa males sih teman-teman. Jadi intinya kalian harus rawan lah rasa males gitu. Dan intinya kalian gak akan gagal sebelum kalian berhenti gitu. Gak akan gagal sebelum kalian berhenti. Jadi semangat terus dan ya jangan pernah menyerah gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.